Oke, Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Well, that scratching is making me itch. Ya, Sobat Waras yang belum subscribe channel ini, bantu untuk subscribe ya dan like video ini ya supaya terus direkomendasi di platform YouTube dan bagikan ya. Nah, video ini dikhususkan untuk orang yang mau berpikiran waras. Jika Anda bukan orangnya, skip aja. Biar nggak menambah dosa dan sakit hati. Ya, oke. Salam waras ya. Ya, Sobat Waras, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk kesetiaan Sobat Waras yang tetap setia menantikan video-video terbaru dari channel ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Waras yang telah membantu ya pelayanan diakonia kami yang telah transfer ke nomor rekening Yayasan Kristotes Ageves ya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan membalas berkat dan bagi sobat waras yang tergerak hatinya bisa membantu pelayanan diakonia ini dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Oke sobat waras, terima kasih. Kita ada informasi menarik ya malam ini ya menjelang tidur ya. Kita dengarkan dulu informasi ini. Ini terjadi di Yaman ya, Yaman ya. Bung Herman Salim ya, Salam. Bogor nyimak, mantap ya, salam waras untuk masyarakat Bogor ya. Ah, ini ya berita yang sekali lagi menurut saya, sangat prihatin, prihatin sekali ini, rupanya di negara ini nggak ada kedamaian, nggak ada kedamaian, padahal mereka katanya damai ya, promosinya agama damai, tapi rupanya nggak ada kedamaian di sana ya. Ini dimuat oleh IDN Times, kemarin ya 2 Februari 2022. Adanya terjadi krisis kemanusiaan, Yaman. Ini di Yaman ya, warga makan daun demi bertahan hidup. Wow wow, please dong ya, sekiranya ada, warga turunan Yaman di Indonesia ini, ayo kiranya Anda punya hatilah tergerak untuk membantu saudaramu yang di Yaman sana ya. Jangan hanya berkoar-koar bikin kacau di negeri ini, tapi lihatlah saudaramu di sana mereka kelaparan. Kesulitan hidupnya luar biasa. Ya seandainya yang melakukan ini adalah Israel, ya pasti ini udah didemo berjilid-jilid, sudah membuka donasi di mana-mana. Tapi saya heran belum ada yang kecam, ya. Belum ada yang kecam negara yang telah, eee, memporak-porandakan Yaman ini ya. Mungkin mereka takut dilaknat ya, makanya mereka nggak berani ya untuk kecam negara ini. Ya karena setahu saya Yaman ini sedang berselisih dengan Arab Saudi. Sehingga, Yaman, diserang oleh Arab Saudi dan saat ini mengalami krisis kemanusiaan. Tapi sampai hari ini nggak ada tuh yang bela-belain, Yaman, demo gitu kan di kedutaan Arab Saudi, nggak ada, ya. Semua diam, semua bungkam, semua tutup mulut, ya. Giliran ada museum, Holocaust Yahudi di, Minahasa, ya protes MUI-nya, ya, dengan alasan, prihatin dengan Palestina dan lain sebagainya, ya. Kasihan ya, saya sangat sangat sayangkan sih. Saya harap sih, entahlah gimana nih ya, atau mungkin, turunan-turunan Yaman di Indonesia ya pulanglah ke Yaman, ya bela negaramu di sana ya. Tapi kalau Anda sudah jadi warga negara Indonesia, ya jadilah warga negara yang baik, ya dukung budaya-budaya di Indonesia. Jangan Anda ganti budaya Indonesia dengan budaya-budaya kalian ya. Ini ya, ya sampai mereka masuk goa, sembunyi dalam goa begini ya, lalu masak daun ya, untuk makan bertahan hidup. Ya kasihan kasihan banget ya. Saya sih miris ya, kasihan ya. Iya, oke saya sapa-sapa dulu ya, Bung Magnus, salam ya, salam waras ya, Pak L, Ina Jokin, ya, salam waras ya. Abu Mat Solar, kasihan, begitu juga Afghanistan, iya, semua ya, rata-rata negara-negara yang berbasiskan negara agama ini pada hancur semua ini ya.
Makanya Arab Saudi sudah waras, mereka nggak mau lagi, eee, berdasarkan, agama tapi nasionalis ya. Ya, Ance ha, salam ya. Sudah lahir aja, salam ya, Bung, Tuhan berkati selalu ya. Ini sobat ya, kita simak informasi ini. Ini program pangan dunia WFP pada Minggu 30 Januari 2022 mendapati sebuah kasus di mana warga Yaman yang menderita kelaparan terpaksa memakan daun. Wow. Kondisi itu terjadi di tengah krisis kemanusiaan akibat konflik yang berkecamuk di negara tersebut. Keluarga-keluarga ya di beberapa daerah Yaman yang paling terdampak seperti Hajah melakukan tindakan putus asa seperti makan daun untuk bertahan hidup, tulis WPF dalam Twitternya yang disertai foto seorang warga sipil sedang memasak daun. Jadi maklum aja ya kawan-kawannya banyak sekali, orang-orang dari, negara Arab itu mencari perlindungan ke Eropa. Bahkan ada juga yang mencari perlindungan ke Indonesia. Tetapi yang anehnya ketika mereka tiba di negara orang, mereka nggak tahu diri, ya sebagian ya. Ya, ada oknum-oknum yang tidak tahu diri tapi berlagak, ya berlagak hebat ya, tapi padahal dari negara asal mereka, mereka itu hanya ya mungkin hanya, mungkin aja ya, hanya orang-orang biasa atau hanya sampah-sampah masyarakat ya, ya. Tapi ketika sampai di negara orang itu belagunya minta ampun ya. Makanya kita itu harus benar-benar waras ini ya. Ini ya bantuan, pangan dikurangi karena pendanaan habis. Wow, ini ya, yang seorang wanita yang menggunakan burka, ini, ini terigunya dari, WFP ya, ini ya. Ya seorang, wanita Yaman sedang memasak dengan bantuan pangan yang diberikan oleh WPF. Dalam laporan yang dirilis ya pada Desember 2021, WPF mengatakan bahwa mereka telah kehabisan dana untuk menyediakan bantuan kepada warga Yaman. WFP ya terpaksa harus mengurangi bantuan yang disalurkan pada 8 juta warga mulai Januari 2022. Ini saya harap, Abdul Somad yang kemarin, mendonasi, untuk pembelian kapal selam, ya tolong ya, mungkin uangnya bisa disalurkan ke sini juga kali ya, supaya membantu loh, saudara-saudara seiman Anda yang di Yaman ini ya, kasihan mereka nih, kelaparan ini. Dengan, pengurangan bantuan, maka warga hanya akan menerima setengah dari jatah harian WPF. Organisasi tersebut mengatakan tengah membutuhkan donor bantuan secepatnya guna mencegah malnutrisi dan kondisi yang tidak diinginkan lainnya. Stok makanan WFP di Yaman hampir habis pada saat anggaran untuk krisis kemanusiaan di seluruh dunia mencapai batasnya. Kami sangat, membutuhkan donor yang sangat murah hati di masa lalu untuk bekerja sama dengan kami demi menghindari bencana kelaparan yang mengancam ini, kata Corinne ya, Fleischker, Direktur Regional WFP untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dalam laporan itu. Ya ini sangat kasihan ya hidup mereka nih ya. Makanya kita bersyukur ya, bersyukur Indonesia yang aman dan damai, sejahtera, kita bisa bekerja dengan leluasa walaupun sih di beberapa daerah suka demo ya kan, bahkan saat ini kita bisa bebas beribadah ya. Tapi ada juga di beberapa daerah yang orang beribadah saja mereka persekusi. Ya maksud maksud saya gini, eee, apakah kalian mau Indonesia seperti Yaman, porak-poranda juga? Supaya kita di sini susah hidupnya? Jangan dong. Sebagai orang yang mencintai, bangsa ini, Anda jangan mau dibodohi, ya, oleh orang-orang, ya, yang mengatasnamakan agama, tetapi bertindak intoleran kepada saudara sebangsa setanah airmu sendiri. Jangan mau dibodohin dong, jangan mau jadi orang tolol dong, ya. Anda harus, mencintai tanah airmu, mencintai sesama anak bangsa, ya. Jangan Anda jadi orang yang, perusak ya, perusak rumah ibadah orang, ya kan, persekusi orang beribadah, ini
perbuatan iblis, perbuatan biadab, ya kan? Kalian mau Indonesia ini hancur seperti Yaman? Ini sudah menjadi contoh-contoh loh. Makanya kita harus jaga Indonesia ini, jaga persatuan negara kita ini, kawan-kawan ya. Ini yang kedua, krisis politik dan ekonomi. Oh, lihatlah, kalian suka Indonesia seperti ini. Makanya manusia-manusia yang, mengatasnamakan agama untuk kepentingan politik, ya kan, bahkan dibuat ini kos-kosan atau perubahan boleh kos-kosan sini, nggak boleh, eee, tinggal di sini. Ini kan sudah pikiran-pikiran biadab ini. Emangnya negara ini negara nenek moyang lu apa? Ini negara kita bersama dong. Siapapun di bawah kolong langit Indonesia ini, di setiap jengkal tanah di bangsa ini, ya, kalau Anda punya tanah, dimanapun Anda berhak untuk tinggal, ya kan? Kalau Anda punya duit, Anda berhak beli tanah dimanapun. Lihatlah ini Yaman loh, hancur, porak-poranda seperti ini. Kalian mau Indonesia seperti ini? Jadi Anda bersyukurlah dengan Indonesia yang damai, ya, Bhinneka Tunggal Ika, dari Sabang sampai Merauke kita bisa bersatu, ya, di bawah, simbol Pancasila, dasar negara kita. Lu boro-boro mau ganti dengan syariat Islam, katanya syariat Islam yang terbaik. Ini yang terbaik ini, ah, sudah ini yang terbaik. Yaman itu hancur loh. Anda teriak-teriak yang terbaik yang terbaik yang terbaik. Jangan kebanyakan mimpi basah dong, ya. Ini seorang warga Yaman berjalan di bawah puing-puing reruntuhan bangunan, ya. Pengurangan jumlah makanan terjadi di tengah krisis ekonomi di Yaman, ya, sejalan dengan konflik yang berlangsung antara koalisi pemerintah dan kelompok Houthi. Mata uang, terdevaluasi tajam disertai kondisi hiperinflasi membuat ekonomi negara tersebut berada di ambang kehancuran. Oh, waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau Indonesia tercintaku seperti ini, ya, miris. Ah, dan kebanyakan orang-orang turunan Yaman ini seperti Rizik Syihab, ya, dan lain-lain, mereka datang bikin rusuh di negeri kita. Jadi waraslah kawan, waras. Mereka itu bukan orang baik, mereka itu orang jahat yang berkedok katanya Habib lah. Mereka hanya ingin hancurkan negara kita Indonesia ini. Lihatlah provokasi, bahkan mereka katakan, oh, Pancasila dipantat lah, apalah. Ini sudah tanda-tanda ingin menghancurkan negara kita. Itu loh, sudah please waras ya, drone-drone ya, otak kau buka. Kalau kau nggak mau hancur seperti Yaman ini, ya. Harga makanan naik lebih dari 2 kali lipat di sebagian besar Yaman pada Desember lalu. Sementara itu, ya, pertempuran di berbagai garis depan terus memaksa banyak keluarga untuk mengungsi. Ini jangan-jangan mereka mau datang ke Indonesia lagi ini. Aduh, ya, kalau datang baik-baik sih ya bagus, tapi kalau datang bikin rusuh, kalau tiba-tiba sudah pakai label Habib, turunan Nabi, kadang-kadang orang Indonesia ini minta maaf, udah buta. Kalau saya bilang Habib, turunan Nabi, gampang sekali dibodohi, ditipu, ya kan? Bahkan baliho risik aja mereka pasang di mana-mana. Lalu mereka katakan, ya, bahkan untuk Kapolda pun, ya, Jawa Timur mengatakan kalau berani turunin ini ya siap-siap Anda jadi duda. Ngeri nggak tuh? Begitu bodohnya masyarakat sampai-sampai baliho risik pun mereka sanjung-sanjung. Lihat loh, ini di kampung risik ini, di Yaman ini, hancur ini, berantakan ini kawan-kawan. Please, di mana hati nuranimu? Otakmu dibuka dong, waras dong, ya, ya. Rakyat Yaman sekarang lebih rentan dari sebelumnya, terhuyung-huyung dari konflik tanpa henti dan krisis ekonomi yang semakin parah yang telah mendorong jutaan orang, ya, ke dalam kemiskinan, kata Flesker. Jadi mereka sekarang susah miskin, sekarang mereka lagi cari negara-negara untuk tempat mereka berlindung. Ya mungkin aja salah satunya Indonesia ini, karena mereka merasa bahwa Indonesia ini yang namanya turunan Yaman, turunan Habib, sangat terhormat, sangat diterima di sini.
Walaupun sudah melakukan pelecehan kepada santriwatinya, tetap dibela mati-matian, ya kan? Bahkan kantor polisi didemo. Ini makanya, negara kita ini, ya kita berdoalah ya, sebagai orang orang yang beriman kepada Yesus Kristus, saya berdoa, ya supaya negara kita tetap aman, damai, ya sejahtera, ya. Itu ya kawan-kawan ya. Ini krisis yang ketiga ya, krisis kemanusiaan terparah di dunia. Wow, terparah di dunia ini. Afghanistan udah parah, tapi ini lebih parah lagi nih kawan, ya. Ini terparah di dunia loh. Jadi Palestina itu tidak parah, tapi ini lebih parah dari terparah di dunia. Ini ya, ini anak korban perang Yaman. Ini loh, jadi korban mereka ini. Ya, krisis yang terjadi akibat konflik selama 7 tahun terakhir itu digambarkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, ya, sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk memulihkan, ya, pemerintah Yaman yang diakui secara internasional setelah dikudeta Houthi pada 2014. Lebih dari setengah penduduk Yaman atau 16,2 juta orang menghadapi kelaparan akut. Sementara separuh balita 2,3 juta berisiko kekurangan gizi. WFP ya membutuhkan sekitar 813 juta dolar AS untuk terus membantu mereka yang paling rentan di Yaman hingga Mei. Pada tahun 2022, WFP membutuhkan 1,97 miliar dolar AS untuk terus memberikan bantuan makanan yang penting kepada keluarga di ambang kelaparan. Wow, jadi jangan anggap enteng ya, ketika negara itu sudah terjadi konflik ya ini ya. Ya siapa yang salah di sini, ya kan? Kebanyakan negara-negara ini pada hancur semua. Iya, rentan sekali dengan kehancuran, ya. Suria, ya kan, Afghanistan, Yaman, ya, pada hancur, ya kan? Ini komentar netizen ini menarik ya, baik sobat waras yang ingin gabung ya masuk aja ya. Ini ya, datang ke Plus 62, udah numpang bikin rusuh dan gaduh, pulang ke Yaman sana nggak bersyukur sama sekali ya. Saya setuju ya, seperti apa yang saya katakan di awal tadi. Anda datang ke Indonesia, coba Anda bersyukurlah tinggal ini. Jangan kau bawa tabiat burukmu dari Yaman sana untuk menghancurkan negara Indonesia, iya kan? Please, ya, Anda cobalah ya, waras dikit, ya. Senjata makan tuan, Islam adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Tak ada damai dalam Islam, ya itu masing-masing ya. Di sini para kadrun seenak udelnya aja mau merubah bentuk negara. Sekarang lo lihat negara Timur Tengah pada berantakan. Gue tahu kalau lo itu antek-antek asing yang ingin meresahkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hah, iya mereka sini koar-koar ya. Luar biasa pemerintah dimaki-maki, Jokowi dibilang jokodok. Ya. Budaya Sunda juga mereka hina. Ya dibilang apa? Campur racun ya apa? Dibilang serisik itu mulutnya itu. Mulut iblis itu. Mulut yang terkutuk ya seperti itu. Ya. Siapa sini pembela risik ini? Saya bilang mulutnya mulut terkutuk itu. Ya, kasih tahu dia itu ya, mulutnya terkutuk itu. Mulut yang tidak menjadi berkat bagi bangsa ini. Mengutuki bangsa ini. Mengutuki pemerintah bangsa ini. Anda terkutuk, ya. Anda kalau tidak bertobat ya, terkutuk Anda itu ya. Radikalisme adalah kejahatan yang memakai nama agama untuk menyengsarakan manusia. Iya betul, ya. Yang namanya apa ini? Jazirah Arab ya, sejak zaman Nabi silih berganti perang, perang terus antar sesama ras Arab. Kalau tidak ya perang saudara. Kapan bisa damai kalian itu? Damai, damai, damai itu indah, koplak dah kalian. Iya, ya. Bersyukurlah keturunannya di sini dipuja-puja. Ya, andai dideportasi mau ndak makan daun. Iya,
Mereka mau nggak makan daun? Ya di sini, waduh, disanjung-sanjung, dijilat-jilat ya, sama ya kakinya dijilat-jilat lagi. Ya nggak tahu mungkin pantainya juga dijilat-jilat mungkin ya. Iya, di Indonesia ini mereka sangat disanjung oleh ya, oleh orang-orang yang sama-sama tumpul juga sih. Ya maklumlah, ya mabuk agama sih. Datang aja ke Indonesia pasti dipuja, ya dipuja-puja. Sanak saudara mereka hidup nyaman di N62 berjuang supaya N62 bisa menjadi seperti Yaman, Suriah, Afghanistan. Ya, ya aduh pindah ke Madura atau ke Jombang pasti disembah, Madura dijagain pakai celurit. Ya semua harta Madura disumbangkan. Ya, jadi coba buka mata. Ini saya konten ini saya buat supaya kita membuka mata kita gitu loh. Supaya Anda itu jangan jadi orang yang mudah dibodohi, ya. Jadilah orang yang waras dan pintar gitu loh. Waduh kasihan sampai makan daun, orang-orang turunan nyaman, ya di kita hidupnya enak, kaya-kaya, hasil jualan cucu nabi. Kenapa tidak bikin seperti buat Palestina rame-rame bikin bantuan buat Yaman? Ya nggak ada. Mereka pun sudah tidak peduli dengan saudara-saudara mereka di Yaman, nggak ada yang peduli. Mereka udah nyaman di Indonesia, udah dipuja-puja, itu memang tabiat buruk mereka dari negara mereka, berkebawa ke sini lagi, ya. Ini saya bilang oknum ya, ya kan? Tapi mengapa banyak umat Islam Indonesia yang ingin NKRI jadi seperti Yaman, Afghanistan, itu orang-orang tolol semua itu. Indonesia mau dibuat seperti itu oleh Bahar Smith, ya itulah, makanya kita lawan, ya. Lihat itu negara nenek moyangmu, kebanggaanmu, ya jangan di sini loh jadi provokator, mau bikin NKRI seperti Yaman. Kok nggak ada yang ngajak jihad ke Yaman dan Afghanistan ya? Ya mana pengecut itu cuma koar-koar doang di Indonesia ini. Ya karena mereka ketakutan makanya lari ke Indonesia. Mereka tuh pengecut semua, penakut semua. Mereka tuh hanya di Indonesia pun karena banyak masanya, kalau satu lawan satu duel mana berani. Pengecut semua itu, ya. Kasihan ya, di Indonesia banyak Arab-Arab Yaman hidup senang kayak jual-jual agama. Kasihan, semoga cepat stabil kembali. Tapi mohon jangan pada eksodus ke Indonesia ya. Sudah banyak banget di sini, ya pusing. Ya, eee, usir aja kadrun Yaman. Pembuat ribut biar pulang ke asal negara sambil makan daun. Wah, abut mana nih, nggak gelar aksi bela Yaman ya seperti dulu bela Palestina ya. Kasihan sih, tapi harus gimana? Mungkin tak ada kedamaian dalam Islam, selalu ada usaha mengobok-obok kedamaian seperti yang sedang terjadi di dalam negeri. Ya, itulah ya opini beberapa, yang berkomentar di artikel itu ya. Tapi saya sebagai anak Tuhan saya berdoa supaya Yaman itu diubahkan oleh Tuhan. Ya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus ya. Mungkin kejadian ini akan membuka hati pikiran mereka, ternyata selama ini kita sudah salah, sudah tersesat. Ya, saya berdoa di dalam nama Yesus, jamahlah supaya Yaman dipulihkan oleh kasih-Mu. Yaman diberkati oleh Tuhan Yesus dan orang-orangnya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Oke. Udah bergabung ini ya. Bagong Murtad, salam waras. Ya kawan-kawan yang ingin gabung langsung aja join ya. Salam waras Bung Hmm. Bagong Murtad. Salam waras, bro. Salam Ini waras. berita sangat sangat menyedihkan ya. Menyedihkan, very Sangat-sangat menyedihkan. menyedihkan. Iya. Padahal di situ kan daerah keturunan Nabi semua. Mhm, Iya kan? Keturunan Nabi kan di iya, Yaman semua. katanya gitu, Tapi klaim herannya kok mereka ya, gitu. eh, tapi herannya kok ya kehidupannya parah kayak gitu. Mmm, Dan di sana ya kita lihat ya, ketika para keturunan Nabi ini makan daun, orang Arab, Palestina, Lebanon, dan yang lain-lain kok nggak peduli ya. nggak ada yang peduli, Pak. Dan Padahal termasuk kadrun-kadrun di heeh, kadrun-kadrun di Indonesia kok nggak peduli ya sampai keturunan Nabi makan daun kayak gitu. iya loh, kasihan loh. Habib itu, Pak. Makanya bingung. Tapi giliran mereka ke sini. Nah, makanya kita juga heran jadi mempertanyakan sih
Rizik Sihab, Bahar Smith, novel Pak Mukmin, eh siapa tuh? Maher Tualibi, kemudian si Udah almarhum ya, Pak? Habib Maher juga. Herbal, segala macam itu. Hmm. Makanya kita juga bingung kemarin yang memperkosa santriwati yang di Pamekasan. Jangan-jangan mereka ini sebetulnya di zaman dulunya ya kriminal juga kali ya. Bisa Iya, jadi bisa. kan. Iya. Terus datang ke Indonesia bermodalkan jubah, ngaku Habib, langsung kakinya disembah-sembah, dijilat-jilat. Hmm. Iya kan, langsung kaya raya. Langsung kaya raya. Lihat tuh gaya hedonnya Bahar Smith tuh. Mandi pun di apa dilayani oleh budak-budak dari Jawa Barat kan. Kakinya dilap, minum pun disuap, diminumkan, makan Iya. disuapin sama budak-budak dari Jawa Barat. Iya. Padahal kalau mereka ngungsi kembali ditendang kembali ke negaranya sana, Yaman sana, makan daun. Itu pun makan daun sambil rebutan kali ya. Bisa jadi kan rebutan dengan Habib-Habib yang lain kan, yang ada di sana. Kan logikanya gitu. Pokoknya dari Yaman, Habib. Bayangkanlah sampai di sini enak sekali dia menikmati gadis-gadis Indonesia dengan cara brutal. Mereka mengkhotbahkan kalau mau ngikutin apa maunya Habib berarti pahala. Enak Ini ya di Indonesia ya. ini komentar lucu nih. Di Yaman Habib makan daun, di sini Habib di Madura makan daun muda. Nah Aduh. itu ya memang benar kok. Benar, Eh, benar di dibelain sana lagi. daun tua pun rebutan. Heeh. Di sana daun tua pun rebutan. Di sini daun muda malah seenak perut mereka nih. Dan herannya kalau toh mereka ini keturunan Nabi, Yaman ini warganya keturunan Nabi atau sebagian keturunan Nabi. Masa sih orang-orang Muslim, organisasi Muslim sedunia nggak ikut Iya. bantu? Kan ada kan? Terus ada organisasi negara-negara Islam di dunia. Masa cuek-cuek aja sih sama keturunan nabinya? Tapi Gimana sih? bukannya Pak Bagong, tapi bukannya Arab Saudi yang bombardir Yaman? Ya, sebetulnya ya bukan Arab Saudi yang ngebom Yaman. Mereka di Yaman sendiri kan sudah terjadi perang saudara rebutan status Iya, nabi betul. mungkin. Betul 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 betul. Ya kan mereka sudah rebutan status nabi. Ini logika loh ya, logika. Di Yaman sendiri awalnya sudah perang saudara rebutan nabi, rebutan turunan nabi. Sementara Arab Saudi yang merasa dirinya penjaga nabi, keturunan langsung. Kalau mereka kan katanya kalau Yaman ini kan cucu nabi. Arab Saudi anak nabi. Ya kan? Logikanya kan gitu. Ya di Yaman, Arab Yaman ini rebutan cucu. Nah si anak marah langsung bom sekalian. Ini cucu-cucu kurang ajar kan pikirnya kan gitu. Heeh. Logika loh ya, logikanya gitu loh. Sekarang gini, yang tidak masuk akal ketika cucu-cucu Nabi sampai makan daun gitu. Oki, organisasi negara Islam dunia, Hmm. kok diam aja gitu loh. Kok Iya. tega-teganya. Indonesia itu salah satu anggota Oki loh. Iya, tapi malah sibuk Ya ke kan? Palestina Tapi doang ya? giliran Palestina, perang lawan Iya. Israel, ketika padahal Palestina nggak ada urusan dengan Nabi kan, nggak Iya. ada darah Nabi di sana juga nggak ada, keturunan juga nggak ada. Giliran perang lawan Israel, kadrun-kadrun Indonesia kok luar biasa ya, bela ininya ya, ya kan, bela umat, bela agama, bela apa segala macam lah. Tapi giliran cucunya Nabi sampai makan daun, masa si Abdul Somad tidak menggalang dana? Ah gimana, mat, Somad. Mat, Somad, jangan besarin congor lo. Nah itu kayak novel Pak Mukmin itu.
Ya, jangan-jangan keluar-keluar sampai nggak sempat betulin giginya. Harusnya dia keluar-keluar lah, bantu Yaman, solidaritas keturunan Nabi, kan gitu. Ini masa cuek, masa kita yang mau mikirin, sorry ya lah ya, kan gitu. Orang kelakuan mereka, keturunan mereka ini yang ada di Indonesia aja sudah kayak gitu parahnya, malah mencoba merusak negara, padahal udah diterima baik-baik. Setelah diterima baik-baik jadi WNI, kelakuannya ngelunjak. Hidup mereka kayak raja di sini, bahkan lebih Sultan Hamengkubuwono. Sultan Hamengkubuwono aja tidak ada rakyat Jogja sampai cium-cium kaki kayak gitu. Betul nggak? Presiden Jokowi yang dipilih oleh hampir Nggak ada, Pak. 200 juta rakyat Indonesia tidak Nggak sampai ada. dicium-cium kakinya. Iya betul. Lah ini Bahar Smith, keturunan Arab Yaman, kok dicium-cium kakinya itu, disembah-sembah itu. Bahkan Rizik Sihab, balihonya disembah, Iya betul. Ngeri ya. ya kan? Padahal menurut ajaran Islam menyembah selain Tuhan adalah musyrik. Tapi kok baliho disembah, bahkan dijaga pakai celurit lagi di Madura. Hmm. Bahkan Aneh kan? iya bahkan katanya kalau berani turunin ya Kapoldanya siap-siap aja jadi duda katanya. Jadi janda Enggak, katanya. istrinya jadi janda katanya, istrinya Oh, jadi jadi janda. janda. Hmm. Ngeri ya. Ini kan anomali kan, sebetulnya anomali. Tapi kan sampai sekarang belum Anomali. ada tindakan menangkap si pelaku pengancaman itu ya? Belum lah, kita tahu lah polisi kan takut. Takut karena apa? Takut sama Habib. Nah, polisi kan selama ini kan takut sama Habib. Ya kan? Padahal di Arab di Yaman Polisi mah takut sama. Habibnya itu nggak ada gunanya sama sekali sana, maksudnya nggak ada penghormatan sama sekali Nggak di ada sana di Yaman itu ya. gunanya. Makan-makan daun Nggak pula di sana. ada, nggak ada. Nah, bayangkanlah sekarang nih Arab-Arab Yaman berani maki-maki presiden. Hanya coba kita lihat jejak digital yang suka maki-maki presiden, yang suka maki-maki pemerintah itu kan turunan Arab Yaman semua. Yang terakhir yang maki-maki Jenderal Dudung siapa? Turunan Arab Yaman. Orang Indonesianya kan tidak ada kan? Tidak Tapi ada. saya dengar ini Yang ngata, Persatuan Ulama lagi yang laporin Kerudung ini, Pak. ya, Persatuan Ulama ya lagi Persatuan Ulama dan Habib kan? iya, laporin Perudung itu. Persatuan Ulama dan Pembela Habib melaporkan Pak Dudung. Bayangkan besar kepalanya mereka di Indonesia ini. Sementara warga saudara mereka di Yaman makan daun. Makanya Aduh, kalau bangsa ini serentak bergerak maju tak gentar melawan Arab Yaman, kita usir mereka kembali ke negaranya. Makan daun tuh Rizik Sihab sama Bahar Smith itu CS tuh. Makan daun. Percaya nggak omongan saya, Bro Pavel? oh percaya banget. Kalau bangsa ini mulai bergerak jiwa nasionalis, Suk bergerak suk jiwa nasionalismenya, maka Arab-Arab Yaman di Indonesia akan jilat kakinya orang-orang Indonesia, minta jangan diusir. Percaya aja lah. syukur-syukur makan daun di sana, Pak. Mereka yang sombong-sombong selama ini melecehkan bangsa Indonesia. Ya bisa Nah jadi, ini, artinya gini loh. eee, Kalau rasa patriotisme bangsa Indonesia bangkit, rasa patriotisme bangsa Indonesia bangkit, dan punya kesepakatan mengusir Arab-Arab Yaman ini kembali ke negaranya, saya yakin Bahar Smith CS, Rizik CS, Novel Bak Mukmin, dan Habib-Habib yang lain, mereka menyembah di kaki bangsa rakyat Indonesia, nyembah, jilat, minta mohon-mohon mereka jangan diusir. Percaya aja lah omongan saya kalau nggak percaya. Benar itu. Karena mereka kalau diusir kembali ke negaranya, ke negara asalnya, ya terpaksa makan bubur daun. Di sini enak aja mereka kan menghabisi daun muda Indonesia. Itu pun masih dibela-bela lagi. Kan celaka ini bangsa ini.
Paling enak mereka ini ya, orang Arab Yaman lari dari negaranya. Ya mungkin sudah ada komunikasi dari Arab-Arab Yaman di Indonesia ini ke saudara-saudaranya di Yaman sana, lari ke Indonesia. Tapi ini jangan lupa bawa sorban sama daster. Nanti masuk Indonesia pakai itu daster sama sorban, pastilah langsung cium tangan, cium kaki di negara ini, negara baru ini katanya. Terus kalian pokoknya pura-pura dakwah lah, walaupun kalian tidak ngerti agama, pura-pura dakwah. Udah langsung mobil mewah, disambut bagaikan Tuhan, bukan Nabi lagi, disambut bagaikan Tuhan. Lihat itu waktu demo 212 itu, yang di atas mobil komando itu kan tampang-tampang Arab Yaman semua, sementara orang Indonesia jalan kaki semua. Nah, bahkan bagi Terbalik ya? nasi bungkus pun, oh iya terbalik, bahkan bagi nasi bungkus pun dilempar-lempar kan, kayak Yang ngasih jadi makan tuan monyet kan. Lo yang kan yang gini, jadi bener tuan omongan rumah si, siapa ini? lo kan akhirnya bener omongan si Habib Herbal itu. Orang Indonesia tuh monyet. Lihat di ketika demo 212 itu. Dari atas komando itu tampang-tampang Arab berdiri sambil teriak-teriak pegang toa. Sebagian juga ngelemparkan nasi bungkus itu ke orang-orang Indonesia yang jalan kaki itu sambil teriak-teriak itu. Kan sama persis kayak ngasih makan monyet kan di kebun binatang kan. Makanya Habib Herbal tuh ngomong bahwa Indonesia itu bangsa monyet. Kita lihat lah berapa kali demo 212 itu. Tampang Arab semua tuh yang di atas mobil komando sambil melemparkan nasi bungkus ke bawah ke jalanan. Orang-orang Indonesia yang jalan kaki sambil teriak takbir-takbir kofar kafir itu rebutan nasi bungkus. Sama seperti kalau kita lihat ini di kebun binatang ngasih makan monyet melemparkan kacang kan. Monyet itu kan rebutan kacang kita lemparkan. Ya sama seperti itulah. Makanya mereka berani ngecap. Asam kan juga ngomong. Orang Kalimantan tuh isi monyet-monyet kan. Iya betul. Karena Azam kan ketika demo 212 dia berdiri di atas mobil komando sambil ngelempar-ngelemparkan nasi bungkus ke orang-orang Indonesia yang jalan kaki sambil teriak-teriak itu. Kan dia pengalaman ngasih makan monyet. Ketika monyet itu pada demo di Monas itu kan. Nggak Bahkan itu salah sih Azam kan. Habib Ya? yang viral baru itu Pak, yang Yang mana? mengatakan Habib siapa namanya itu lupa itu ya. Iya, Fahmi Herbal. Iya itu ya betul betul. Fahmi Al-Katiri itu. Al apa tuh. Sampai sekarang kan enggak ditangkap polisi. Aman dia ya. Sampai sekarang nggak ditangkap. Asam kan yang mengatakan Kalimantan Timur itu berisi monyet itu nggak ditangkap. Tapi saya dengar-dengar ini Pak, sudah Ya tuh dipanggil demo polisi ya Pak? 212. Cuman dipanggil. Kalau perlu ditembak dua kakinya itu. Mulutnya disobek. Kan dia kalau demo 212 ikut di atas mobil komando dulu. Sambil ngelempar-ngelemparkan nasi bungkus ke bawah ke orang-orang Indonesia yang jalan kaki. Makanya terucap dari Kasihan. mulutnya bahwa Kalimantan isinya monyet. Ya kasihan bangsa kita ini. Kasihan sekali betul. Kasihan memang. Jadi budak di negara sendiri berarti itu ya? Oh iya. Bayangkanlah pengawalan di rumah Bahar Smith, pengawalan di rumah Rizik Sihab. Kalah pengawalan pas pampres di Istana Negara. Yang disayangkannya 6 orang pengawal Rizik orang Indonesia itu pada mati gara-gara bela Rizik ya. Masya Allah. Iya, sampai mati pun mereka mau. Bayangkan mati konyol. Waduh. Mereka mati konyol pun mau. Nyembah balihonya sudah bukan musyrik. Iya kan? Ketika Raja Arab Saudi datang ke sini, kan banyak juga baliho-baliho kan, ngucapin selamat datang kan, waktu Raja Salman datang ke Indonesia. Bukan disembah, sama kadrun-kadrun ini bukan. Nah ketika balihonya Rizik Sihab, disembah, dihormati luar biasa, disembah. Kayak rebutan cium batu mereka nih. Kayak inilah, kayak ibadah haji lah, rebutan itu. Tapi mereka juga yang ngomong
bahwa orang yang Kristen yang nyembah patung, nyembah salib itu yang musyrik katanya. Hmm. Sesajen ditendang. Sesajen ditendang. Nah, bayangkanlah biadabnya mereka ini. Makanya mereka bangsa orang-orang Arab Yaman yang sudah punya pengaruh di Indonesia ini berusaha mati-matian meracuni rakyat Indonesia. Mereka kan berusaha mati-matian itu dan menghalalkan segala cara. Pokoknya kalau aku disentuh, kalian harus bela Habib, bela keturunan Nabi, penistaan agama. Pokoknya itulah. Mereka nurut. Ketika balihonya disembah pun bukan penistaan agama, itu adalah jihad kata. Nyembah Jihad baliho jihad ya goblok jihad ya di jalan kawan. Allah. Nah, Ngawur sekali. Jihad di jalan Allah katanya. nah iya Bela kan Nabi. aneh kan? Iya Aneh betul. kan? Bahkan dibilang lagi sama Haikal Hasan 6 laskar itu sudah ketemu baginda Nabi. Seperti saya juga ketemu Bohong. baginda Nabi sedang menggendong anak saya katanya kan. Bohong. Kok dipercaya kayak gitu loh, cerita kayak gitu. Haikal Hasan sudah melihat 6 laskar ini ketemu Nabi. Didobolin, dibohongin kayak gitu ya mau itu loh orang-orang Jawa Barat itu. Makanya aneh kan? Aneh. Bahkan memusyrikkan orang yang sungkem kepada orang tua dianggap musyrik pun ya kita nurut ya orang-orang Indonesia ini nurut tuh. Makanya banyak sekarang kejadian orang tua digebukin sama anak. Banyak kan kejadian kan? Iya betul. Hanya gara-gara keinginannya minta sesuatu tidak dikabulkan sama orang tuanya langsung digebukin. Karena udah ajaran sungkem sama orang tua itu adalah musyrik. Orang tua pun di mata mereka sudah musyrik. Yang tidak musyrik adalah nyembah orang Arab Yaman. Contoh, kaki Bahar Smith pun dijilat-jilat, disembah-sembah kayak gitu. Mengerikan itu. Ngeri kan? Tapi giliran kita sungkem ke orang tua dibilang musyrik. Iya. Diharam-haramkan ya. Haram-haramkan. Orang tua kandung loh. Orang tua kandung itu diharam-haramkan. Tapi kalau nyembah mereka, bahkan nyembah gambarnya aja, balihonya, itu bukan musyrik. Mau dibilang apalah? Kebodohan yang diajarkan mereka itu betul-betul sudah mendarah daging. Sampai ngancam-ngancam Polres Pamekasan mau dihancurkan kalau tidak mengeluarkan sang Habib pemerkosa santriwati. Aneh kan? Hanya ada di Indonesia. Cobalah orang Indonesia itu, teman-teman Muslim kita itu berpikir agak cerdas sedikit lah, nggak usah banyak-banyak cerdasnya. Cerdas sedikit lah. Kenapa kejadian yang ada di Yaman, yang notabene negara cucu Nabi, dihancurkan, negara-negara Muslim di dunia tidak ada satupun yang tergerak untuk membantu. Kalau Afghanistan hancur, tidak ada yang bantu wajar karena bukan cucu Nabi. Hmm. Yaman ini negara cucu Nabi. Kok tidak ada yang bantu juga kan? Tapi giliran Palestina ribut sama Israel, orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari ujung giginya Somad sampai ujung giginya Novel, Pak Mukmin, ribut, tokbar takbir, kumpulin dana, bantu Palestina, jihad Palestina, sampai partai PKS segala pun teriak pakai sidang di DPR pun pakai baju Palestina, Pancasila ya. ya kan? Palestina. PKS, Iya betul betul. pakai bendera Palestina lagi. Bahkan siapa itu si Anies Baswedan juga gitu pakai soalnya Iya. Palestina. Palestina. Iya. Padahal Anies Baswedan itu keturunan Arab Yaman, Habib juga. Tapi giliran Arab Yaman hancur kayak gitu, mana ada yang mandang? Nggak, kentut semua.
Ya kan? Betul enggak? Betul betul betul. Artinya apa? Memang belgode semua. Apalagi ketika Duta Besar Palestina mengatakan sumbangan dana yang dikumpulkan, donasi dana yang dikumpulkan oleh orang-orang Indonesia kadrun, ternyata tidak Nggak serupiah nyampe. pun nyampe. Lucu ya? Bajingan kan model bajingan semua kan. Betul betul betul. Ketika Abdul Kopet donasi kapal selam, itu langsung Nggak jelas, berbondong-bondong. nggak jelas di Tapi mana uang. giliran sampai sekarang pertanggungjawabannya kemana, uangnya kemana, nggak bisa dipertanggungjawabkan, diam semua. Hanya begitu diteriakin tokbar takbir kofar kafir, langsung kumpul dana, dananya kemana, udah saya gibahkan katanya kan, terserah. Makanya kayak Ustadz Mansur kemarin kan, sampai ngerampok cincin dari istri bupati pun di depan khalayak ramai pun ya di amin semua kan mengaminkan semua. Walaupun Iya. terjadi perampokan secara nyata di depan mata, dari uang, jam tangan sampai cincin, Motor, mobil, ya, semua Pak. ya motor, mobil semua di depan mata jelas-jelas itu dirampok kayak gitu ya. Amin. Susah kan? Hanya senjata takbir gitu aja udah. Tapi sekarang kita lihat Yaman hancur sampai makan daun. Ada enggak yang tergerak? Saya aja sebagai bangsa Indonesia yang beradab, tergerak hati saya. Bagaimana manusia kok sampai makan daun karena kondisi terpaksa makan daun. Sementara bangsanya, umatnya, orang-orangnya di Indonesia bagaikan raja melebihi Sultan Hamengkubuwono X. Kita lihatlah waktu Bahar Smith dengan gagah dia pamer tuh kan, dia mandi, dilayani, minum, dilayani makan, disuapin sama budak-budak dari Jawa Barat tuh. Iya kan? Orang-orang Indonesia itu. Sementara Sultan Hamengkubuwono sendiri tidak mungkin seperti itu. Presiden Jokowi tidak seperti itu. Tapi mereka lihat nih, Arab-Arab Yaman ini di Indonesia nih. Diperlakukan bagaikan dewa, bagaikan Tuhan mereka di Indonesia ini. Ngeri kan? Ngeri banget. Kalau masih manusia kita ini masih punya perasaan lah. Contoh lah, orang-orang Arab Yaman yang hidupnya enak, seperti Haikal Hasan, Yusuf Marta, segala macam orang-orang kaya itu. Pernah enggak mereka terucap bagaimana mereka kumpul donasi untuk membantu Yaman, negara asal nenek moyang mereka? Enggak peduli kan? Enggak peduli kan? Iya. Enggak peduli. Coba Bro Pavel, kalau ada, ya ini kalau ini hanya misal, terjadi bencana alam di Indonesia, pasti para orang-orang Indonesia yang hidup di luar negeri Iya, betul. akan berbondong-bondong melakukan donasi untuk bantu negaranya. Betul sekali itu. Betul Walaupun kan? mereka sudah warga negara Amerika atau Eropa ya, Betul, tapi mereka walaupun mereka sudah warga negara asing. Tetapi darah itu kan tidak bisa hilang. betul betul. Iya kan? Walaupun mereka sudah lahir di sana, walaupun sudah menjadi warga negara asing, tetap hatinya tergerak untuk bantu negara leluhurnya. Itu sudah pasti. Nah sekarang ini kita lihatlah, Yaman, negara keturunan cucu Nabi. Sementara cucu Nabinya yang ada di Indonesia, benar cucu apa enggak tahu lah ya. Kalau menurut Habib Kribo itu hanya penjual Habib, sama dengan penjual obat aja lah mereka nih. Datang ke Indonesia tujuannya jualan obat. Tapi giliran ada peluang bisnis Habib, mereka otomatis jadi Habib.
Begitu jadi Habib, hidup mereka berubah drastis, langsung jadi sultan mereka itu. Ya contoh lah Rizik Sihab. Asalnya kan penjual minyak Iya, wangi Arab di Tanah iya, Abang. iya Tapi betul. begitu ada peluang bisnis Habib, berubah total hanya modal sorban sama jubah. Kan foto-fotonya ada itu kan, waktu dia jualan obat itu. Dia nggak pakai jubah, pakai celana panjang biasa, pakai pakaian biasa. Tapi giliran ada bisnis Habib, langsung dia rubah pakai Bahkan pakai sekolahnya juga kayaknya di itu loh, daster. sekolahnya di sekolah Kristen dulu, waktu SMP, SMA dia. Lah iya, sekolah pun sekolah pakai pakaian biasa, bukan pakai jubah. Makanya begitu dia melihat ada bisnis Habib, langsung berubah total dia. Dia pakai baju daster, pakai sorban, bilang takbir, sudah berubah total. Langsung orang Indonesia, bangsa Indonesia langsung tunduk. Hanya gara-gara lihat dia pakai pakai sorban, pakai daster, sambil bawa tongkat teriak takbir, terus kayak ini kan Wali Songo, Mbak, tongkat mereka. Kan makanya lihat tuh gaya-gaya mereka itu kan sudah mirip Wali Songo, bahkan mirip-mirip Pangeran Diponegoro mereka ini sudah. Ya kan? Bahar Smith dengan jubah, dengan sorban, Pak, naik kuda. Ya kan? Padahal di negaranya mereka, nenek moyang mereka, bapak mereka itu sebelum ngungsi ke Indonesia, ya mungkin ya paling ya makan daun. Ya Bisa kan? jadi. Bahkan mungkin berburu semut untuk supaya dapat merasakan daging. Ya kan? Makan daging semut lah. Yang penting kan daging. Nah, begitu sampai di sini didewa-dewakan seolah-olah mereka hanya jualan keturunan Nabi. Wah, sudah langsung kelepek-kelepek orang Indonesia. Dibohongi, didobolin kayak apapun mau. Bahkan sampai cium-cium kakinya Bahar Smith pun mereka mau. Bahkan mereka menjaga rumahnya Bahar Smith, menjaga rumahnya Rizik Sihab, menjaga rumahnya yang lain, Habib-Habib yang lain. Bagaikan melebihi Kopassus. Seragamnya putih, pakai kacamata hitam, pakai baret, segala macam. Baret bintang berapa itu nempel semua, pakai pangkat. Pakai sepatu ini Lars, pakai sepatu lapangan. Gila nggak? Hanya modal takbir-takbir kofar kafir. Mana itu aja modalnya, ngerusak sana, ngerusak sini. Jangan-jangan kayak Bahar Smith, Rizik Sihab, Fahmi Herbal, itu kalau pulang ke Yaman sana malah dilempari orang Yaman malah. Bisa jadi. Oh iya, Makanya saya ini bilang mungkin bajingan pada mereka di pulang. sana cuma sampah-sampah di sana, Pak, sampah masyarakat yang akhirnya lari ke Indonesia, Pak. Iya, bisa aja mereka di kriminal-kriminal. Hanya mereka punya kesempatan lihat ada bisnis Habib di sini sangat menggiurkan. Langsung. Karena orang Indonesia itu kan melihat tampang, bukan melihat siapa. Ya kan? Melihat tampang doang, wah tampangnya ada Arab-Arabnya berarti Habib. Apalagi sudah ngaku Habib, bisa ngomong Assalamualaikum, ya kan? Bisa ngomong takbir. Nah, wah ini berarti benar-benar keturunan Nabi nih. Padahal orang kampung kita, di petani-petani pun kalau cuman ngomong Assalamualaikum sama takbir pun bisa mereka. Orang-orang di kampung kita itu. Bisa, lebih fasih daripada Bahar Smith CS. Tapi hanya gara-gara tampang mereka, tampang ada Arab-Arabnya, ya udah. Oh betul berarti. Kan gitu, oh betul berarti ini keturunan Nabi. Dari mana ceritanya mereka ngomong cucu Nabi? Ini Nabi Muhammad aja lahir pada abad ke-7, abad ke-6. Bagaimana mereka bisa disebut cucu itu loh? Logika tak nggak masuk akal kan? Kok ya diterima gitu? Ada enggak penyebutan keturunan dari 1.700 tahun masih dibilang cucu itu? Nggak masuk Sebenarnya sudah akal ini kan? ya,
Cicit apa gitu Udah ya? Apalah. sudah putus hubungan, nggak ada urusannya. Iya iya iya. Keturunan itu hanya sebatas cicit loh. Itu berapa tahun sih jaraknya? Taruh di bawah ada satu lagi cicit, ya, anak, cucu, cicit, cocot, Cecet cecet. eh, cecet, eh, titit, titit. Titit apa Habis tuh? itu kan terputus, nggak ada lagi. Iya betul. Kan harusnya dari situ kan putus. Lah ini masih mereka bilang cucu Nabi itu loh. Seolah-olah Nabi itu masih hidup kemarin, tahun kemarin masih ada. Barusan kawin punya anak, anaknya melahirkan cucu. Seolah-olah baru 30 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu. Nabi itu masih ada. Baru mantu dia. Baru punya mantu, baru punya cucu. Cucunya siapa? Itu Bahar Smith, Rizik Sihab, Yusuf Marta, terus Haikal Hasan, Novel Pak Mukmin, terus yang kemarin memperkosa di Pamekasan itu Fahmi Herbal, itu cucunya. Berarti 50 tahun yang lalu Indonesia merdeka, itu Indonesia merdeka tahun 45. Sekarang umur Indonesia udah 76 tahun. Berarti Nabi itu kalau dihitung lah ya. Nabi itu baru meninggal itu tahun 80-an. Kalau kita hitung-hitungan itu loh, hitung-hitungan keturunan loh ya. Karena Bahar Smith ngakunya cucu. Betul nggak ini logika kita? Iya. Karena ngakunya cucu. Bukan cicit loh. Bukan cocot loh. Bukan titit loh. Cucu. Cucu itu keturunan ketiga. Cucu kan turunan ketiga kan? Nabi, anak, cucu. Turunan kedua berarti. Mmm. Cucu. Tapi bisa jadi Pak, karena waktu itu kan kalau nggak salah menurut hadis, Nabi itu di dalam kandungan sekitar 10 tahun atau 7 tahun itu, Pak. Ya taruhlah si Bahar Smith, Rizik Sihab itu dalam kandungan pun 25 tahun lah dalam kandungan. Mmm. Sementara Muhammad lahir 16 abad yang lalu, 17 abad yang lalu, 1700 tahun yang lalu. Kita ikutin jalan berpikir mereka coba. Kalau penyebab cucu, kalau Muhammad ada berapa tahun dalam kandungan. Taruhlah orang tuanya Bahar Smith atau kakeknya Bahar Smith. Enggak bisa ya karena dia disebut cucu Nabi. Berarti bapaknya Bahar Smith, bapaknya si Rizik Sihab dalam kandungan 50 tahun lah dalam kandungan. Kemudian Bahar Smith sama Rizik Sihab itu 100 tahun di dalam kandungan ibunya. Masih bisa nggak disebut cucu? Nggak bisa. Karena habis anak, cucu, cicit, cacat, cocot, titit. Nah, tapi mereka dengan gagah berani ngomong cucu Nabi. Seolah-olah Nabi Muhammad itu cuman ini, hanya 2 peringkat di atas mereka aja. Iya kan? Karena mereka berani nyebut cucu. Artinya gini Bro Pavel. Bro Pavel punya anak. Anak Bro Pavel menikah. Terus punya anak menjadi cucunya Bro Pavel. Itu jaraknya berapa tahun coba? Bro Pavel Mmm. dengan cucu Bro Pavel. Cucu Bro Iya, Pavel ketika sekolah ngomong, aku cucunya Pavel 88. Sama minimal seperti sekarang ini. minimal 20 sampai 25 tahun lah. Iya kan? 25 sampai 25 tahun. Ini jarak Nabi Muhammad dengan Rizik Sihab, Bahar Smith itu 1000 hampir 2000 tahun. Hampir 2000 tahun. Tapi tetap ngotot mereka tuh cucu Nabi. Ya kan? Lah kalau memang cucu Nabi kenapa
cucu-cucu Nabi yang lain yang masih ada di Yaman makan daun. Hmm. Kok makan daun itu? Iya kan? Nabi itu kan orang kesayangan Allah. Iya kan? Orang pilihan Allah. Masa Allah membiarkan keturunan Nabi sampai makan daun? Yang bener aja lah Bro Pavel. Salah berita kali itu, makan roti kali. Mungkin daun yang diolah jadi roti, Pak. Oh bisa jadi. Kayak mujizat Tuhan Yesus kan. Mhm. Ikan, 6 ekor ikan dan berapa? 3 5 ketul roti dan 2 roti. ikan. Nah, ya kan? Bisa jadi. Ini wartawan yang salah nih Bro Pavel. Bukan daun. Daun yang berubah jadi roti. Roti mana? Roti mana? Ingat enggak Bani Israel ketika Iya, roti mana dikasih makan surgawi itu. Allah dalam perjalanan. Hmm. Roti mana itu kan? Terus daging burung burung tiba-tiba Merpati. pada berjatuhan, ya kan? Mhm. Nah, ini mereka sama. Daun itu roti, dagingnya ya semut. Kan enggak masuk akal kalau memang itu keturunan Nabi, masa Allah membiarkan itu. Enggak masuk akal saya. Makanya bangsa Indonesia perlu mempertanyakan nih ke Habib-Habib yang ada di Indonesia ini. Ya kan? Iya, betul. Harus pertanyakan keabsahan mereka. Masa tetap ngotot cucu Nabi itu loh. Ya kan enggak mikir loh. Enggak mikir. Hamengkubuwono 10 dengan Hamengkubuwono 1 itu kan garisnya jelas. Itu garisnya berapa tahun? Berapa tahun coba? Nggak sampai 1.700 tahun, bro. Paling hitungan baru ratusan tahun aja, 1 abad aja mungkin. Hamengkubuwono 1 sampai jarak Hamengkubuwono 1 dengan Hamengkubuwono 10 itu 100 tahun, 1 abad. Taruhlah 1,5 abad, taruhlah 2 abad. Lah ini nyebut cucu Nabi itu jarak si cucu dengan Nabi itu 1.700 tahun. Aneh kan? Logikanya lagi, masa sih Tuhan Allah SWT membiarkan cucu Nabi kesayangannya sampai makan daun kayak gitu? Adil enggak? Sementara cucunya yang lain di sini bisa makan roti, mandi, air panas, air dingin, di Indonesia ini mereka ini kan? Adil enggak? Hmm. Cucu Nabi yang di Arab Yaman makan daun. Sementara cucu Nabi yang ada di Indonesia hidupnya penuh dengan kemewahan. Ini maha adilnya di mana nih Allah nih? Halo? Kok ketawa Bro Pavel nih? Aku nih udah Iya. ngomong serius, pakai logika, pakai nalar, pakai asumsi, pakai ya pemahaman, pakai penelitian loh. Ketawanya nggak enak Bro Pavel. Gitu aja. Aduh aduh. Sungguh ironi kan? Ironi banget. Ironi, kenapa? Kenapa saya katakan ironi? Nabi zaman dia masih hidup, begitu dia mengalami beberapa peperangan, menang terus loh. Ya kan? Sampai mempunyai budak-budak segitu banyak, tawanan segitu banyak, sampai dia bisa mengatur ucapan dia sebagai hukum. Ucapan dia kan sebagai hukum, menjadi hukum dan harus dipatuhi. Iya. Bagaimana ndak bisa, masa sih cucunya sekarang kelaparan makan daun? Wong bulan aja bisa dibelah, masa ngasih makan cucunya nggak bisa? Bulan bisa dibelah, Iya, bisa terbenam di masa lumpur nggak itu. bisa ngasih makan cucunya di Yaman sana? Nah, ya itu
Ini sungguh memprihatinkan kok. Ada sampai manusia makan daun itu loh. Saya sendiri ketika baca berita itu sebetulnya saya sedih juga sih. Sebenarnya Karena saya gini Pak, kalau berpikir kalau makan daun bangsa saya seperti itu loh. kalau makan daun Apa sih punya sebenarnya nggak masalah, kayak daun kelor, daun ubi, kan enak tuh, Pak. Tapi kalau jadi iya kalau Pak Prabu, ya ya. Bro Pavel, betul sih makan daun itu bagus. Tetapi takdir kita kan takdir takdir kita kan bukan kambing, Bro. Iya Kalau iya. kita makan daun-daunan terus, apa bedanya kita dengan kambing? Iya kan? Apa kita masih bangga ngaku sebagai manusia, bangga ngaku sebagai cucu? Kalau toh makannya cuma daun, ya kan? Ayam aja dikasih makan daun terus nggak mau, Bro. Mhm. Sapi, lembu, sapi dikasih daun dan terus nggak mau dia, bosan dia. Harus kadang diselingi dengan rumput. Kemudian dengan ini dedak. Itu binatang loh, Bro. Betul betul betul. Hanya kambing yang makan daun terus-terusan. Sapi dan yang lain-lain di luar kambing itu harus ada kadang dedak, ya kan? Kadang rumput. Yang artinya gini loh ya. Babi aja yang katanya diharam-haramkan, ternyata makannya lebih mewah daripada orang-orang Arab Yaman ini sekarang ini. Hmm. Ya kan, babi makannya dedak. Dedak itu produksi lewat produksi pabrik. Lah ini makan daun, Bro. Dagingnya semut. Iya Aduh. kan? Coba kalau kita bandingkan coba. Babi Mhm. makannya harus beli di toko. Loh, saya ngomong gini, saya ingin menggugah bangsa ini, bangsa Indonesia supaya ikut prihatin dengan apa yang terjadi di Yaman sana. Bukan saya ingin mengolok-ngolok, tidak. Saya ingin menggugah rasa kemanusiaan bangsa Indonesia. Supaya lebih prihatin lah. Bikin donasi kepada bangsa Yaman sana. Bikin donasi. Itu loh bro maksud saya. Iya betul betul. Palestina tidak pernah orang-orang Palestina sekeras apapun perang dengan Israel tidak pernah mereka makan daun. Tetapi bangsa ini dengan begitu hebatnya bikin donasi Palestina. Sementara di Yaman ada manusia makan daun kita diam aja. Diam aja. Betul betul. Halo, suara hilang ini. Waduh, gara-gara makan daun suara hilang ini. Iya, mungkin jaringannya bermasalah ini ya. Iya, memang itulah ya, seharusnya mereka malu di Indonesia ini. Kalau mereka masih berkoar-koar, ya kan, masih mencaci maki pemerintah, ini ciri-ciri manusia memang tidak tahu diri, ya, dan memang, karakter tabiat mereka memang ya tidak tahu malu. Ya, sebenarnya kalau mereka berkoar-koar di Indonesia, mereka harus sadar, ya bangsa mereka itu sedang hancur, bahkan rakyatnya itu makan rumput. Lalu apa yang Anda mau koar-koar di negeri ini? Anda mau bicara keadilan di negeri ini? Eh, apa lagi? Sedangkan di bangsa lu aja nggak ada keadilan, ya kan? Main dong logikanya, Drone. Ya, Indonesia pengen pindah ibu kota, Anda sewot, ya kan? Nah ini, karena memang nggak main otaknya, kerjanya cuman bikin rusuh, bikin demo, bela Habib, padahal Habibnya cabul. Aduh, amsyong deh negeri ini. Dan yang anehnya,
orang-orang Indonesia ini pada ikut-ikut juga nih, ya. Bagaimana lama-lama ya negara ini juga kayak di Yaman nanti ini, perang saudara. Ya, naudzubillah ya, jangan sampai terjadi itu. Oke, lanjutkan, Pak Bagong kalau masih ada. Bagong murtad, ini tadi lagi cari apa kok tiba-tiba? Cari rumput ya? Cari daun ya? Hilang jaringannya ini. Halo, buka mic-nya Pak Bagong. Wah, ini jaringannya lagi ini juga. Ya, atau apakah Yaman kena azab? Ya, nggak tahu juga ya. Nah, jadi jangan sok-sok ya mengajab pemerintah Indonesia kalau negara Anda pun sedang diajab saat ini. Ya, tapi kita prihatin. Saya sebagai seorang eee, yang percaya kepada Kristus ya, saya percaya ini bagian dari planning ilahi, ya. Supaya Injil dapat terbuka ke sana, ya kan. Supaya karena memang, pemberitaan Injil di sana ya susah, tapi lewat keadaan inilah ya kita berdoa supaya Injil terbuka dan orang-orang di sana bisa waras dan negaranya aman dan damai. Ya karena memang terbukti seluruh negara-negara ya yang mayoritas Kristen negaranya pasti aman dan damai. Pasti itu dijamin aman dan damai. Ya, tapi di mana negara yang berbasis ya agama tetangga ya pada kacau, kacau balau ya. Ya saya rasa demikian ya Pak Bagong kalau nggak ada lagi tambahan atau jaringannya sedang bermasalah. Oh ya silakan Pak Jaringan Bagong. saya, jaringan saya kena azab. Aduh. Tapi Bro Pavel gini Bro Pavel, Nah, kita buka donasi aja lah untuk Yaman. Kita tidak melihat agamanya, kita melihat kasih. betul betul. Ya, kita kan dasarnya kasih, kita coba lah. Walaupun kadrun-kadrun Indonesia tidak peduli, ya itu urusan mereka lah. Yang penting kita pedulilah. Ya seberapapun kita dapat, ya cuman ada persoalan juga ya. Mau disalurkan kemana? Karena Nah, kedutaan besar Yaman di sini juga nggak ada kalau nggak salah kan. itu dia yang Repotnya di bingungnya situ juga. Kita nggak punya jaringan ke sana juga. takutnya nanti kita menjaring dana, ujung-ujungnya nggak jelas duitnya kemana. Aduh janganlah, Ah, nanti fitnah lagi. jadi jadi dosa Heeh, bagi kita kan. Nah, itu dosa repotnya itu, bukan kita nggak mau. betul betul, Iya kan bukan kita nggak tergerak, kita tergerak. Cuman ya kita harus perlu jalur ke sana. betul betul, Punya link di sana betul supaya bantuan itu tepat sasaran. betul Kita sekali. terus terang aja nggak bisa melihat ada manusia makan makan daun itu kita nggak, jujur aja lah, hati kita nggak Iya, bisa. Terus terang saya ketika baca dan ngirimkan link itu sebetulnya saya nangis Pak Bro Pavel, saya betul nangis itu di situ. betul Saya nangis ketika saudara-saudara semanusia dengan saya di sana makan daun, sementara saya di sini masih bisa makan bakso, bisa milih makan soto, nasi betul, goreng. Sementara orang-orang kaum dia di Indonesia ini begitu mewah hidupnya, hidupnya pun dilayani dengan dayang-dayang, ya kan? Itu dan dipertontonkan, bahkan sampai nyetir mobil mewah pun pakai kaki, iya, betul. ngeri kan? Dan mereka Nyetir betapa mobil tidak pakai kaki. bersyukur, betapa Sementara tidak mereka tidak punya hati untuk membantu saudara-saudaranya sedarah mereka sendiri yang di Yaman yang sampai makan daun itu. Itu loh. betul betul, Bukan kita tidak mau membantu mereka, mau kita membantu. Tapi persoalannya jalur. Jangan iya, sampai ada ucapan seperti ucapan Duta Besar Palestina. Menggalang donasi ternyata tidak nyampe. Kalau kita pasti malu, tapi bagi mereka tuh hal yang biasa. Karena memang mereka tidak punya malu. betul betul, Ketika Duta Besar Palestina, bahkan Presiden Palestina pun sudah ngomong, donasi yang dikumpulkan di Indonesia tidak pernah nyampe ke Palestina. Tapi ada enggak komentar dari orang-orang Indonesia pengumpul donasi itu?
bahwa mereka terus malu atau apa, enggak, minta maaf aja enggak kok. Mereka hanya memanfaatkan nurani bangsa Indonesia ini yang sudah terbangun sejak dahulu kala, sejak sebelum Arab masuk, sejak sebelum agama-agama masuk. Mereka sudah punya rasa empati yang luar biasa bangsa ini. Ketika diketuk sedikit aja langsung bantuan mengalir. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh begundal-begundal bersorban ini selama ini. Dengan mengatakan takbir-takbir, membela agama, membela Tuhan segala macam. Tapi faktanya, pengakuan duta besar Palestina, pengakuan Presiden Palestina, selama ini donasi yang terkumpul tidak pernah nyampe. Malah nyampainya ke organisasi teroris. Iya. Sama seperti yang sekarang kita lihat. Bangsa Yaman sampai, rakyat Yaman sampai makan daun. Teriris hati kita melihat itu. Sifat kemanusiaan kita teriris. Seperti yang saya bilang gitu. Babi aja makannya, bahan makanannya kita beli dari toko. Babi itu yang dikafir-kafirkan, yang diharam-haramkan oleh saudara-saudara kita. Diharam-haramkan. Ya. Makannya pun kita beli dari toko. Anjing kita kalau punya peliharaan anjing, kita kasih makan yang terbaik. Dog food kita beli dari toko, pet shop. Itu binatang yang diharamkan sama mereka. Kita beri kasih makan yang terbaik. Tapi mereka ini yang selalu teriak haram babi, anjing babi, kafir haram segala macam. Ketika melihat saudara-saudaranya di Yaman makan daun, mereka diam aja. Diam mereka. Tapi begitu ada Palestina, wah luar biasa, gagah berani mereka, tepuk dada, kumpul donasi. Bangun masjid, langsung pasang kotak amal di mana-mana, bahkan di warung makan pun dikasih kotak amal. Hanya untuk bangunan itu. Kotak amal. Sampai di perempatan jalan pun kotak amal diedarkan. Tapi giliran ada manusia yang seiman dengan mereka, yang katanya negara keturunan cucu Nabi, sampai makan daun mereka diem. Mana tuh channel-channel muslim itu yang katanya hebat-hebat itu? Mana yang ngaku-ngaku profesor S3 segala macam? Pada bungkam semua, Mana? Pak. Ya, Mana yang kemarin siapa? Yang mualaf yang ngaku dibayar sampai 100 miliar tuh, enggak mau supaya masuk kembali murtad lagi tuh. Siapa itu? Steven itu ya. Steven itu yang katanya dibayar 100 miliar. Kenapa enggak 100 miliar itu dikirimkan ke Yaman sana? Aduh, siap. Kemana cewek itu yang orang Jogja itu yang katanya dibayar 2 miliar? Enggak mau supaya mualaf murtad lagi. Kan lebih bagus 2 miliar tuh kirimkan aja ke sana. Logikanya kan seperti itu kan? Kan logikanya seperti itu. Mana yang mengaku bahwa Allahnya itu maha adil? Kalau maha adil kan dia harus berdoa, Tuhan kenapa engkau berikan aku kenikmatan sementara saudaraku di Yaman engkau beri makan daun? Iya kan? Logikanya seperti itu kan? Kita selalu berdoa bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan Allah, engkau memang maha adil, tapi kenapa engkau beri aku kenikmatan berlebihan, sementara saudaraku di Yaman, engkau biarkan mereka makan daun. Karena harusnya ditanya Tuhan itu kan. Nah kalau Tuhan menjawab, aku sudah memberikan kamu kenikmatan, maka bagilah kenikmatanmu kepada saudaramu. Kalau di ajaran kita kan jelas. Kalau engkau memberikan seseorang dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kirimu tahu. Kita selalu ingin membagi berkat. Karena kita juga merasa bahwa kita nih hidup hanya saluran berkat doang. Betul. Kita hanya sebagai penyalur berkat aja. Dan itu harus kita sadari. Makanya ini saya pertanyakan sama saudara-saudara teman saya RT sebelah, kemana Anda? Ketika kalian mendewa-dewakan keturunan Nabi yang ada di Indonesia ini begitu luar biasa.
Tetapi ketika ada keturunan nabi yang lain yang saat ini masih tinggal di Yaman, kalian diam aja, Bungkam. bungkam, bahkan sampai makan daun, berdaging semut. Gimana coba Bro Pavel? Betul. Sedih, Sedih. sedih. Tapi dengan rasa tidak malu besok pagi pun masih kita bisa lihat teriak-teriak bela Nabi, bela cucu. Tapi kalau saya lihat sepertinya mereka tidak sedih, Pak. Itu yang saya herankan. Sepertinya mereka ini nggak sedih melihat saudara mereka itu kesusahan di sana. Kalau mereka sedih seharusnya mereka angkat suara, bicara lah tuh, bersuara lah, ya kan. Tapi kayaknya mereka atau mungkin memang ada hati mereka tuh nggak ada rasa belas kasihan kepada saudara sendiri. Makanya mereka praktekkan itu di Indonesia, Pak. Ya kan? Mereka praktekkan di Indonesia dengan tabiat-tabiat jahat mereka dari sana. Saya khawatirnya gini Bro Pavel. Kalau Habib yang datang ke Indonesia, berarti bukan keturunan Nabi walaupun dia Habib. Kalau yang datang ke Indonesia berarti itulah cucu Nabi. Kalau yang tidak mau datang ke Indonesia bukan cucu Nabi walaupun sama-sama Habib. Kalau saya rasa seperti itu. Karena jujur aja mungkin ada juga mereka ini yang datang ke Malaysia, ternyata di Malaysia mereka tidak dianggap sebagai cucu Nabi, yang dianggap sebagai cucu Nabi aja itu yang mau datang ke Indonesia. Iya betul. Atau misalnya gini, ada kriminal dari Arab Yaman diburu karena melanggar peraturan hukum di sana. Yang satu lari ke Malaysia, yang satu lari ke Indonesia. Sama-sama begundal kriminal ini. Sampai di Indonesia, yang di Malaysia dianggap sebagai pelarian, yang di Indonesia dianggap sebagai cucu Nabi. Itu bedanya mungkin. Tinggal larinya kemana. Iya. Kalau saya rasa itu, Bro Pavel. Betul, sudah waktunya memang waras ini, Indonesia ini. Karena kalian lihat sendirilah, ya kan? Kalau dengan saudaranya sendiri aja, sebangsanya aja dia nggak peduli, apalagi kita-kita ini. Jadi semua ini ya kemunafikan semua. Atau saat kalau bangsa kita udah hancur ya udah. Gitu kan. Lihat loh mereka, nggak ada loh Habib-habib ini yang bersuara untuk berteriak supaya keluarga mereka di Yaman sana bisa mendapatkan perlindungan atau apa. Dia bungkam semua. Ya kan? Bayangkan itu. Jadi Anda ya yang terlalu mabuk dengan agama sampai Anda lupa diri, ya Anda harus waras malam ini. Harus sadar. Dari sini aja kita bisa lihat topeng mereka seperti apa. Ya kan? Makanya yang dikatakan oleh Bagong Murtad tadi, kalau orang Indonesia dimanapun tersebar, ketika dia dengar negaranya itu sedang membutuhkan bantuan, waduh, pasti penggalangan donasi di mana-mana terjadi. Ya kan? Tapi ini nggak ada. Perumpamaan Pavel. Ya. Wah, terputus lagi ini. Ya, Pak Bagong. Ya. Halo, gimana Bro Pavel? Ya, mantap, silakan. Ini tadi perumpamaan saya kan ada dua kriminal dari Arab Yaman. Satu lari ke Malaysia, satu lari ke Indonesia. Yang lari ke Malaysia tetap dianggap sebagai imigran. Yang lari ke Indonesia dianggap sebagai cucu Nabi. Walaupun ternyata kedoknya terbuka seperti yang terjadi di Sumeneb, memperkosa santriwati. Namanya kelakuan itu tetap kelakuan, bawaan lahir. Ya, kriminal ya kriminal. Ya, itu dia. Jadi dibungkus oleh apapun ya tetap aja kelakuannya sama, Pak. Iya, Gitu. cuman mereka tahu kelemahan bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia tahu
Mereka tahu kelemahannya karena udah ada bisikan-bisikan dari Arab-Arab Yaman yang sudah lama tinggal di Indonesia bahwa kelemahan bangsa Indonesia adalah coba kalau kamu masuk Indonesia pakai jubah, pakai sorban, sudah kalian sudah dianggap cucu Nabi. Kalian akan dibela mati-matian, hidup kalian akan mewah. Makanya kayak Bahar Smith, si Rizik Syihab mulutnya kotor gitu menghina presiden, memaki-maki presiden, pemerintah dengan bahasa-bahasa yang sangat-sangat kotor, mereka tetap dianggap cucu Nabi yang harus dibela. Termasuk di Pamekasan itu yang sudah memperkosa pun tetap dianggap cucu Nabi yang tidak boleh disentuh. Kalau disentuh, ya itu penistaan agama. Itu loh. Betul betul. Saya setuju ya. Ya memang itu kembali kepada tabiat yang memang, ya dari sononya udah kayak gitu, udah karakter gitu loh. Jadi kriminal tetaplah kriminal, cabul ya tetaplah cabul, ya kan? Iya, Makanya saya ya setuju. itu. Gini loh, dari awal saya tahu bahwa kayak Rizik Syihab, mohon maaf, dia ini kriminal. Bahar Smith kriminal. Kelihatan, Pak. Kenapa? Kenapa? Dari ucapannya nampak dia ini Iya, pemuka agama, ngerti agama atau tidak. Dia ini kriminal, bangsat atau tidak. Kalau kriminal, bangsat, bajingan, omongannya penggal kepala, menghina presiden seenaknya. Mereka berdua ini kan iya, menghina orang jenderal sebagai penyembah pohon. Apakah ini ucapan ulama yang ngerti agama? Ini ucapan bajingan ini, ucapan kriminal ini. Mana ada bajingan yang omongannya sopan? Nggak ada, bro. Kita bandingkan dengan ulama yang benar, yang asli dari Indonesia. Ulama asli ya, ustadz asli dari Indonesia. Ada enggak dari mulut mereka terucap kalimat-kalimat kotor? Tidak ada sama sekali. Mereka santun. Kalaupun mengkritik, kritik mereka santun. Tidak menghasut, tidak menyebut nama orang, jabatan orang dengan kalimat-kalimat binatang. Hanya bajingan lah yang ngomongin orang lain itu dengan kalimat-kalimat binatang, itu hanya bajingan. Coba bro, kalau kita ngumpul sama bajingan, omongannya ada enggak yang sopan? Nggak iya, ada. Nggak ada. Dalam bergurau pun, ya, dalam bergurau aja, ucapan yang keluar dari mulut mereka itulah ucapan-ucapan kotor. Lihat itu omongan dari mulut dari si Rizik Syihab itu. Dalam acara keagamaan aja, masih bisa memaki-maki Mirza Nikita, siapa tuh? Mirzani ya? Mirzani, Maulid Siapa tuh? Nabi ya. Iya, Nikita Waktu Mirzani. Maulid Nabi itu. Nikita Mirzani. Masa seorang ulama ngomong lonte. Itu kan ucapan bajingan itu. Karena memang sebenarnya otak dia itu suka lonte, Pak. Walaupun suka lontean, namanya yang suka lonte kan di mana-mana siapa coba? Kan bajingan. Iya kan? Betul. Bajingan kriminal habis ngerampok, uangnya habis di tempat pelacuran, kan itu. Pelacuran perjudian. Udah itu rumah singgahnya para bajingan yang di situ. Ketika ucapan-ucapan yang keluar dari mulut dia, ya memang hidupnya di situ, memang jiwanya itu. Saya mau tanya, ada enggak orang Indonesia asli yang berani memaki-maki presiden seperti itu? Dengan kalimat-kalimat begitu kotor. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Hanya dari Kecuali mereka yang aja kan? ya kecuali yang sudah terpapar Kriminal dari sama Arab Yaman ini semua kan? iya. Ini harus kita beri penyadaran ke bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Karena kalau mereka kita beri peluang terus, kita akan seperti Yaman. Bangsa ini akan kembali masuk ke dalam zaman gelap, zaman batu. Kalau kita masih memberikan peluang kepada Arab Yaman sialan ini yang begitu dengan vulgar menghina bangsa ini. Gereja dirusak, tempat
sembayangnya orang kepercayaan Hindu dirusak, Hindu yang di mana di Jawa Barat dirusak, di Semeru dirusak, Ahmadiyah. Ahmadiyah dirusak. Padahal Islam yang seperti ini kan yang kita tahu selama ini nggak seperti itu. Yang kita tahu, contoh NU lah ya, NU begitu soft mereka itu. Nggak pernah mereka melakukan omongan kasar aja, nggak pernah. Kita kadang senang dengar apa khotbahnya orang-orang apa kiai-kiai NU itu penuh dengan humor, tidak ada caci maki, tidak ada sama sekali. Tapi giliran dari Arab Yaman ini yang ketika mereka masuk ke Indonesia, walaupun dari turunan dari bapaknya dulu masuk, itu tidak pernah ada seleksi. Benar nggak mereka ini keturunan? Benar nggak mereka ini ulama? Benar nggak mereka ini ngerti agama? Nggak ada seleksi apapun. Yang ada ketika mereka datang dengan jubah putih sorban, ya sudah, itu orang suci yang harus dihormati, dihargai. Walaupun faktanya di dalamnya itu adalah bajingan-bajingan. Dan itu terbukti kok. Itu terbukti kan? Tapi mereka selalu berlindung kriminalisasi ulama. Tapi coba kita lihat jawaban dari Ustadz-Ustadz Nahdlatul Ulama. Tidak pernah ada pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Yang ada adalah ulama kriminal yang ditangkap dan mengaku ulama. Kan itu aja sebetulnya. Betul. Dan itu diamini oleh ulama-ulama NU. Ulama-ulama NU tidak pernah merasa dikriminalisasi oleh pemerintah. Tidak pernah. Dan mereka juga mengatakan wajar orang-orang ini ditangkap. Karena mereka kriminal yang mengaku ulama. Kalau ulama tidak pernah, kalau benar-benar ulama, dalam khotbah, setiap khotbahnya tidak ada caci maki. Tidak ada ancaman memenggal kepala pendeta dan pastor. Pernah tidak kita dengar ulama-ulama NU atau Muhammadiyah di dalam ceramah mereka mengatakan akan memenggal kepala-kepala para pendeta maupun pastor? Enggak ada kan? Sama sekali enggak ada, enggak pernah aku dengar. Iya betul. Karena saya hidup bergaul dengan mereka. Saya kadang lebih senang dengar khotbahnya orang kiai-kiai NU karena apa? Penuh dengan humor. Tapi dalam humor itu dia memberikan pesan kemanusiaan yang luar biasa. Ada pesan yang disampaikan. Dan pesan itu penuh dengan pesan-pesan moralitas. Bukan seperti orang-orang Arab Yaman yang mengaku cucu Nabi ini, yang isi khotbahnya selalu caci maki, bangsat, lonte, segala macam. Bahkan seorang presiden, orang nomor 1 Indonesia begitu dengan dahsyatnya mereka hina. Iya kan? Bayangkanlah. Bayangkanlah sekarang mereka ini. Mereka mengajari orang-orang Indonesia untuk tidak menghargai tempat ibadah mereka. Sebagai contoh, mereka lebih memilih sholat di tengah jalan. Iya. Bikin macet. Bukan sholat di dalam masjid, bukan. Sholat di tengah jalan. Mereka berkali-kali mencoba demo dengan berjubah putih segala macam. Dengan tujuan apa? Ya mengganggu aja, sebenarnya mengganggu. Dan mereka lihat itu. Kita lihat tiap demo 212, kenapa selalu diadakan hari Jumat? Dan ternyata di hari Jumat itu masjid-masjid kosong, malah mereka itu sholatnya di tengah jalan. Sementara teman-teman kita yang Islam benar-benar Islam, mereka lebih memilih sholat itu dalam masjid, bukan di tengah jalan. Ini saya ngomong gini supaya ada penyadaran bagi bangsa Indonesia. Jangan terlalu percaya dengan orang yang berjubah dan bersorban. Belum tentu mereka itu ulama, belum tentu. Bahkan saya juga berani bilang, belum tentu orang yang pakai jubah pendeta itu seorang pendeta yang benar, yang baik. Belum tentu. Kita lihat kelakuannya. Kita harus lihat kelakuannya dulu. Perilakunya mencerminkan imannya atau tidak.
Iya kan? Iya iya, Kita betul. berani mengkritik PGI. Ya kan, kita berani mengkritik PGI ketika dia tidak melakukan tupoksinya. Kita berani. Kita juga berani memviralkan pendeta yang berbuat cabul. Kita berani viralkan. Kalau perlu kita hujat. Karena iman, ajaran kekristenan nggak seperti itu. Kita nggak pilih-pilih kasih. Fair-fair aja. Cuman pertanyaannya kan, memang adakah selama ini pendeta seperti itu? Kan nggak ada. Masalahnya kan tidak ada. Kan kalau di Eropa mungkin ada. Karena memang di sana hidupnya bebas. Tapi kalau di Indonesia, kan tidak ada. Belum pernah kita dengar. Pendeta mencabuli umatnya. Pendeta mencabuli umatnya sampai 13 orang, 23 orang. Dan itu berita itu muncul tiap minggu, tiap bulan, dan di lain-lain tempat. Kan tidak ada. Yang ada kita baca dan kita dengar adalah ustadz yang mencabuli santriwatinya. Dan itu berlangsung di mana-mana. Tiap hari ada beritanya. Tadi kan udah saya kirimkan Iya linknya iya. Pak Bro Pavel kan. Ada seorang ibu-ibu ketika membuka HP anaknya terkejut. Iya, betul. Ternyata sudah dicabuli guru ngajinya. Bahkan dikirimi gambar-gambar film-film porno. Iya, betul. Gitu loh. Kita fair-fair aja. Harusnya teman-teman muslim bangsa Indonesia itu bisa menilai. Benarkah, kan gitu. Benarkah Rizik Syihab? Benarkah Haikal Hasan? Benarkah Novel Bak Mukmin? Benarkah si Bahar Smith? Benarkah si Habib yang di Pamekasan itu? Benarkah Habib ini betul-betul mereka seorang ulama atau ulama yang benar? Nggak perlu cucu Nabi lah, nggak perlu kita berbicara sampai kelas cucu Nabi. Kita berbicara tentang benarkah mereka ini orang-orang yang ngerti agama, paham agama. Karena orang yang beragama, bermoral, karena agama mengajarkan moral. Kalau kelakuan mereka, ucapan mereka, lisan mereka sudah bertentangan dengan moral, ya perlu dong dipertanyakan, benar nggak ini orang ini ngerti agama? Karena dalam setiap ceramahnya, ya, dalam setiap ceramah keagamaan, malah tidak pernah menyinggung agamanya. Ajaran agamanya tidak pernah disinggung. Malah keluarnya caci maki. Bahkan mencaci maki agama lain. Abdul Somad setiap kali khotbah, pernah enggak dia berkhotbah tentang isi Al-Quran sama hadis-hadis? Enggak pernah. Yang ada malah dia ngomongin tentang Alkitab, ngomongin tentang orang Kristen. Kan aneh. Ya sebagai contoh lagi kan, kasus sidang MKC. Seorang ketua Majelis Ulama Indonesia aja ternyata tidak ngerti isi Al-Quran. Aneh kan? Dan itu terbuka fakta itu di persidangan. Ternyata enggak, baru tahu di persidangan kalau ada ayat al-jin. Iya coba. Jangan-jangan Bahar Smith, jangan-jangan si Rizik Syihab kalau ditanya ayat-ayat Al-Quran QS nomor sekian-sekian, nggak ngerti sama sekali. Iya iya Nggak iya. ngerti. Yang ngerti cuma kalimat bajingan doang. Coba kita tanya sama si Bahar Smith, QS 1970 itu bunyinya apa? Nggak ngerti dia. Nggak ngerti, pasti nggak ngerti. Coba sebutkan hadisnya Al-Qurtubi nomor sekian, nggak ngerti. Nomor 4955 misalnya. Nggak ngerti. Pasti nggak ngerti. Makanya kalimatnya, supaya umatnya, jamaahnya jangan sampai bertanya, maka kalimat pertama muncul adalah caci maki kepada pemerintah. Supaya jamaahnya jangan sampai nanya tentang kitab sucinya.
Sebagai contoh lah kita sering lihat di YouTube Abdul Somad. Pertanyaan jamaahnya itu udah ditulis duluan. Dan dia sudah di rumah sudah ambil kepean dulu untuk jawab. Sampai pun jawabannya pun ngawur semua. Yang ditanya tentang Qur'annya, jawabannya ngambil dari kitab suci Injil. Itu pun dipleset-plesetkan. Iya kan? Contoh ketika dia ngomong di salib ada jin kafir. Padahal pertanyaan jamaahnya kan sangat-sangat sederhana. Kenapa setiap kali saya lihat salib, saya gelisah? Harusnya jawabannya ngambil dari Quran. Bukan jawaban terminalan model kayak gitu. Ngakunya S3 doktor. Dari mana itu ya? Dari Afrika sana. Masa jawaban seorang doktor kayak gitu? Yang pertanyaan sangat mudah dan itu umum. Kenapa saya sebagai contoh lah gini. Kenapa saya tiap hari 5 kali dengar suara toa, suara azan, kok saya tidak ada rasa apa-apa? Jawabannya kan mudah, itu kan jawaban mudah. Ya karena kamu tidak mengimani, kan itu aja kan? Kamu tidak mengimani itu. Atau ya karena imanmu memang kuat. Itu jawaban yang paling mudah. Bukan terus jawaban ngambil jelek-jelek kan. Bukan masalah terus, oh karena suara toanya gembreng kan gitu, cemeng. Enggak seperti itu. Pasti jawabannya, ya karena imanmu lebih kuat. Kan seperti itu. Kalau emak itu nanya kenapa setiap aku gelisah melihat salib. Ya karena Roh Kudus sudah menyentuhmu, kan gitu. Ada kekuatan di luar kekuatan iman Islam kita yang lebih kuat yang bisa menggoyahkan kamu. Harusnya jawabannya seperti itu. Bukan terus jawabannya di salib ada jin kafir, kofar kafir. Wajahnya menghadap kemana katanya kan. Itu kan jawaban orang bodoh itu. Tapi dia dengan bangga ngaku dia seorang doktor. Kalau nggak salah dari Universitas Sudan kalau nggak salah ngakunya. Nah, kalau lulusan Universitas Sudan, memang tingkat pendidikan negara Sudan dengan Indonesia tinggi Sudan. Itu aja pertanyaannya. Jangan-jangan perguruan tinggi di Sudan sana tingkat doktoral pun dengan tingkat S1 di Indonesia nggak ada apa-apanya. Mungkin tingkat doktoral di Sudan sana kelasnya hanya kelas 12 di pondok pesantren. Ya bisa jadi kan kelas 12 pondok pesantren. Kesetaraannya. Karena kalau lihat jawaban Abdul Somad seperti itu ya seperti itulah, berarti dia doktor dari Sudan, ternyata Universitas Sudan itu klasifikasinya hanya sebatas kelas 12 pondok pesantren di Indonesia. Gitu Bro Pavel. Makanya walaupun bagaimanapun ya kita perlu prihatin lah dengan saudara kita di Yaman sana. Kita ketuk lah orang-orang Indonesia di bangsa kita ini yang mayoritas Muslim. Ya tolonglah, ada sekelompok manusia yang sedang menderita di sana, yang saat ini hanya makan daun, tolonglah dibantu. Tolong. Jangan kalian terpesona dengan jubah-jubah Habib yang ada di Indonesia ini. Jangan terpesona. Kalau perlu ketika mereka datang, ujilah dulu. Betul enggak mereka ini Habib? Betul enggak mereka ini Habib? Betul enggak mereka ini paham agama? Terlepas dia ini cucu atau bukan. Tapi yang penting, benar enggak dia ngerti agama? Harus diuji. Jangan terima mentah model kayak gini, akhirnya apa? Kayak beli kucing dalam karung.
Ceramah, setiap kali ceramah isinya kan kufar, kafir, bajingan, anjing, segala macam. Nggak perlu seorang ulama pakai jubah untuk berbicara seperti itu. Nggak perlu. Itu kan sebetulnya malah menista agama itu sendiri. Ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan kotor, itu kan mempermalukan agama. Seharusnya manusia-manusia seperti inilah yang seharusnya kena pasal 156A. Karena jelas mereka ini kelakuannya seperti itu ya. Kayak Habib yang di Pamekasan memperkosa wanita, 4 santriwatinya itu. Itu kan jelas mempermalukan agama kan. Itu kan jelas-jelas menista agama. Tapi pertanyaannya kenapa teman-teman Islam ini tidak pernah berpikir bahwa apa yang dilakukan orang-orang ini sebetulnya menista agama Islam. Iya kan, Bro Pavel? Malah tidur. Bro Pavel, Bro Pavel, Bro Pavel, 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 Bro Pavel, Bro Pavel, Bro Pavel, Bro Pavel. Parah nih malah tidur nih. Yang punya channel malah tidur. Bro Pavel lagi makan daun nggak? Bro Pavel. Ah, parah malah ikut-ikutan makan daun dia nih. Bro Pavel. Ah, Pavel 88 nih kekenyangan makan daun. Halo bro, bro, Bro Pavel. Ini kekenyangan makan daun nampaknya nih. Bro, nggak usah dilamunin kalau ada orang makan daun. Bro Pavel,
Bro Pavel. Aduh, kekenyangan makan daun ya. Atau lagi lomba makan daun dengan kambing, Bro Pavel. Aduh, kekenyangan makan daun ya. Atau lagi lomba makan daun dengan kambing, Bro Pavel. Aduh, kekenyangan makan daun ya. Atau lagi lomba makan daun dengan kambing, Bro Pavel. Aduh, kekenyangan makan daun ya. Atau lagi lomba makan daun dengan kambing, Bro Pavel. Haha, Pavel. Haha, Pavel. Atau lagi mandi junub. Bro Pavel, lagi mandi junub kah? Atau Aduh, kekenyangan makan daun? aduh. Kenapa? Orang Yaman yang makan daun, kau yang kesakitan. Ya, sayang sekali ya. Itulah kalau terlalu mabuk dengan agama ya. Itu Pak, Akhirnya Bro seperti ini. Pavel ada yang minta link tuh. Kasihkan biar Bro Pavel bisa tidur-tiduran kita yang ngomong. Buka aja linknya. Jangan, nanti udah kemalaman nanti ini. Oh, udah kekenyangan makan daunnya. Iya, Di iya. Arab Yaman pada makan daun singkong. Arab Yaman di sini makan daun muda. Mhm. Oke lah kalau begitu. Ya, saya rasa udah kenyang kita ya dengan, apa namanya, pernyataan-pernyataan dan juga, apa yang disampaikan oleh Bagong Murtad ini ya. Saya rasa sudah sangat, luar biasa. Ya ini menggugah ya supaya hati orang Arab ini supaya tahu diri, ya tahu diri jangan bikin rusuh di Indonesia ini karena ya negara asal kalian pun udah hancur saat ini, ya. Oke terima kasih Pak Bagong Murtad untuk waktunya untuk, eee, apa ini ya, pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat waras ya. Semoga ya Indonesia semakin sadar dan semakin waras, jangan mau diperbudak ya oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, padahal sesungguhnya mereka adalah penjahat yang hanya ingin merusak negara kita ini. Terima kasih yang di live chat, ya minta maaf linknya sudah nggak bisa dikasih lagi, udah kemalaman di sini soalnya ya biasalah Indonesia Timur ini, orang jam jam segini orang udah pada tidur ini ya. Terima kasih semuanya, terima kasih, Tuhan berkati, salam sejahtera dan salam waras. Bye-bye. Hai.